Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Prabangkar Adi Prayoga pada mata pelajaran Informatika kelas 10. Nah, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mata pelajaran Informatika kelas 10, khususnya pada elemen Teknologi Informasi dan Komunikasi, materi penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik atau siswa atau kalian nantinya mampu melakukan integritas antara aplikasi perkantoran. Ada apa saja? Ada aplikasi pengolah angka, ada aplikasi pengolah kata, dan ada aplikasi pengolah presentasi. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membelajar tentang aplikasi pengolah angka, yaitu Microsoft Excel, khususnya penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, sebelumnya kalian ada yang sudah tahu belum apa itu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP? Nah, belum. Nah, jadi fungsi VLOOKUP. Apa itu fungsi VLOOKUP? Jadi, fungsi VLOOKUP ini adalah fungsi pada Excel yang digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format vertikal. Nah, menampilkan data dari sebuah tabel. Jadi, nanti ketika kalian menggunakan rumus ini, kalian akan membutuhkan yang namanya tabel referensi. Nah, untuk sintaks atau rumus dari fungsi VLOOKUP ini adalah seperti ini. Kalian ketikkan sama dengan, kemudian VLOOKUP, buka kurung, kemudian kalian masukkan lookup value-nya, kemudian table array, masukkan call index number, dan yang terakhir ada range lookup. Nah, apa sih maksudnya dari rumus-rumus atau sintaks-sintaks ini? Nah, kita akan Bapak jelaskan. Yang pertama ada lookup value. Jadi lookup value ini adalah nilai yang dapat ditemukan dalam kolom pertama dari tabel referensi. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang di awal, nanti ketika kalian menggunakan rumus ini, kalian akan butuh yang namanya tabel referensi. Jadi lookup value ini dapat berupa nilai, referensi, atau string text. Kemudian ada table array. Table array ini adalah tabel informasi yang tadi Bapak bilang, tabel referensi. Nah, tabel ini dapat berupa range atau nama range. Kemudian yang selanjutnya ada call index number. Karena tadi kita menjelaskan tentang rumus VLOOKUP, jadi kita akan membutuhkan yang namanya call index number. Karena pada fungsi VLOOKUP, tabel referensinya itu tersusun secara vertikal. Ya, maka kita akan membutuhkan yang namanya call index number atau column index number. Apa sih call index number ini? Call index number itu adalah nomor kolom pada tabel referensi yang akan dihasilkan atau dikembalikan nantinya. Kemudian yang terakhir ada range lookup. Range lookup ini dapat bernilai true or false. Jadi range lookup ini bersifat opsional. Nah, selanjutnya untuk HLOOKUP apa bedanya? Sebenarnya perbedaan simpelnya itu kalau vertical lookup atau VLOOKUP itu data referensinya tersusun dalam berbentuk vertikal. Nah, kemudian untuk HLOOKUP ini data referensinya tersusun dalam berbentuk horizontal. Jadi fungsi HLOOKUP ini adalah fungsi pada Excel yang digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusunnya dalam berbentuk horizontal atau ke samping ya. Nah, untuk sintaksnya tidak jauh berbeda. Kalian ketikkan sama dengan HLOOKUP, kemudian buka kurung, kalian masukkan lookup value, kemudian kalian masukkan juga table array, dan ini yang menjadi pembedanya. Ketika sebelumnya untuk VLOOKUP kita menggunakan yang namanya apa? Call index number. Karena data referensinya tersusun dalam berbentuk vertikal, maka kita membutuhkan kolom. Nah, kemudian untuk fungsi HLOOKUP kita membutuhkan yang namanya row index number atau baris index number karena datanya tersusun dalam berbentuk horizontal. Dan yang terakhir, seperti biasa kita menggunakan range lookup. Nah, seperti itu ya perbedaan mendasarnya dari penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Sudah mengerti? Nah, selanjutnya, kapan sih Pak kita harus menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP? Nah, seperti tadi yang Bapak bilang, pada rumus atau fungsi VLOOKUP,
kita data referensinya itu tersusun dalam berbentuk vertikal. Jadi ketika kalian nanti menemukan tabel referensi dalam bentuk seperti ini, ya, jadi dia misalnya di sini ada tabel pembelian, ada nomor pemesanan, kemudian ada nama pembeli dan barang yang dibeli. Semua datanya tersusun dari atas ke bawah atau secara vertikal. Nah, ketika kalian menemukan tabel seperti ini, maka kalian menggunakan fungsi apa? Ya, kalian akan menggunakan fungsi VLOOKUP atau vertical lookup. Nah, kemudian jika kalian nanti menemukan tabel seperti ini, nah maka apa ini? Kalian menggunakan apa? Ya, menggunakan fungsi lookup karena data yang tersusunnya dalam berbentuk horizontal. Misalnya di sini ada contoh tabel seperti ini, ada nomor pembelian, nama pembeli dan barang yang dibeli. Semua datanya tersusun secara horizontal dari kiri ke kanan, ya, seperti itu. Nah, ketika kalian menemukan ini, kalian menggunakan rumus lookup atau horizontal. Nah, selanjutnya bagaimana sih langkah-langkah pengerjaan dari penggunaan fungsi VLOOKUP dan lookup? Nah, untuk langkah-langkahnya silakan kalian buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Kita langsung praktekkan secara bersama-sama ya. Nah, berikut adalah tutorial penggunaan fungsi VLOOKUP dan lookup pada Microsoft Excel. Nah, lanjut ya. Setelah kalian buka aplikasi Microsoft Excel-nya, kemudian di sini kita akan langsung melakukan tutorial penggunaan fungsi VLOOKUP dan lookup pada Microsoft Excel. Jadi, yang pertama VLOOKUP terlebih dahulu. Jadi misalnya di sini Bapak punya tabel referensi, diketahui terdapat tabel data referensi seperti gambar ini. Nah, maka isilah tabel kedua dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Karena tadi VLOOKUP itu tabel referensinya dalam berbentuk vertikal. Jadi ketika kalian menemukan tabel referensi seperti ini, maka kalian menggunakan rumus VLOOKUP. Langsung saja kalian buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Nah, misalnya di sini ada data pembelian barang. Misalnya di sini nomor pemesanan ada nomor 100 sampai 105, terus ada nama pembeli ada dari ini. Misalnya dari nomor 100 itu pembelinya Agus, kemudian nomor 105 itu Putri, barang yang dibeli Agus itu Indomie. Misalnya di sini ada barang yang dibeli Putri itu biskuit misalnya. Nah, di sini kita akan menampilkan data dari tabel referensi yang ada di atas ini. Caranya bagaimana? Nah, langsung saja di sini kalian ketikkan sama dengan, kemudian masukkan rumusnya, yaitu yang pertama VLOOKUP. Nah, sudah ketik VLOOKUP di sini, kemudian jangan lupa untuk mengetik buka kurung di sini. Nah, langsung muncul di sini ada bacaan lookup value. Nah, lookup value itu tadi adalah data kunci. Jadi dari tabel ini kan ada namanya nomor pemesanan. Dan dari nomor pemesanan ini kita bisa tahu kan siapa yang beli, kemudian apa barang yang dia beli. Maka untuk data kunci dari lookup value ini kita menggunakan nomor pemesanan. Nah, kalian bisa langsung klik di sini nomor pemesanan yang ada di sel A11, atau kalian langsung ketik saja di sini A11. Nah, selanjutnya kalian ketik titik koma atau koma, ini tergantung dari settingan komputer kalian masing-masing. Di komputer Bapak di sini diminta untuk mengetikkan titik koma. Kalau misalkan Pak titik koma nggak bisa, kemudian apa yang harus dilakukan? Kalian lihat di bawahnya itu ada rumusnya yang muncul di bawah gitu ya. Di sini ada lookup value kemudian titik koma. Maka ketika kalian di sini muncul titik koma, kalian langsung saja ketik titik koma atau koma, tergantung settingan komputer kalian masing-masing ya. Kemudian ada table array. Nah, tadi ada table array itu adalah data referensi yang akan kita gunakan, yaitu data atau tabel yang ada di atasnya. Kalian klik di sini atau tekan mouse kalian dan kemudian di drag tabelnya dari atas sampai ke bawah seperti ini. Nah, kita sudah. Jangan lupa untuk menekan tombol F4 seperti ini. Nah, gunanya untuk menekan tombol F4 ini agar data referensinya terkunci. Jadi ketika nanti diisi, dia datanya tidak bergeser. Nah, ciri-ciri atau tanda-tandanya tabel itu sudah terkunci adalah pada rumus di sini, maka akan muncul tanda dolar di sini. Nah, kalau sudah muncul tanda dolar di sini, artinya tabelnya sudah terkunci. Kemudian selanjutnya kita masukkan lagi titik koma atau koma, kemudian masukkan call index number-nya. Di sini karena kita menggunakan VLOOKUP, maka kita menggunakan call index number atau column index number.
Nah, call index number-nya di sini kita mau mengisi nama pembeli. Nama pembeli ini ada di kolom keberapa? Ada di kolom kedua dari data referensi. Kolom pertamanya itu nomor pemesanan, kolom keduanya nama pembeli, kolom ketiganya itu barang yang dibeli. Nah, maka di sini kita akan menampilkan nama pembeli. Nama pembeli itu ada di kolom kedua, maka kalian ketikkan angka 2 di sini. Kemudian selanjutnya yang terakhir titik koma, kalian masukkan range lookup-nya. Nah, di sini hampir 90% ya kalian akan menggunakan false. Kenapa? Karena data yang diambil itu sudah pasti gitu. Jadi 100 yang pembelinya Agus. Kemudian barang yang dibelinya Indomie goreng. Nah, kalau datanya sudah pasti seperti ini, tidak ada antara, kalian akan menggunakan range lookup-nya yang false gitu. Maka kalian hampir akan selalu menggunakan false di range lookup-nya. Dan kalian ketikkan di sini false. Ketika sudah diketikkan, jangan lupa untuk memberikan tutup kurung di sini. Udah, selanjutnya kalian klik enter, maka akan muncul di sini nomor pemesanan 104 atas nama Kevin gitu ya. Kemudian untuk mengisi selanjutnya cukup kalian klik 2 kali, ada tanda kotak di pojok kiri bawah di sini, kalian bisa klik 2 kali atau bisa langsung tarik ke bawah seperti ini. Nah, maka nama-namanya akan muncul semua sesuai dengan tabel referensi yang ada di atas. Kemudian untuk mengisi barang yang dibeli sama seperti tadi. Di sini kalian ketikkan lagi sama dengan VLOOKUP. Nah, kita VLOOKUP, kemudian buka kurung, masukkan lookup value-nya. Seperti yang tadi ya, data kuncinya sama, kita menggunakan nomor pemesanan karena nomor pemesanan itu memuat informasi barang yang dibeli. Kalian klik di sini atau kalian ketikkan sel A11. Kemudian untuk table array-nya sama, kalian blok tabel referensi yang ada di atas. Kemudian jangan lupa untuk menekan tombol F4 agar data referensinya terkunci. Sudah muncul tanda dolar, selanjutnya titik koma, kalian masukkan call index number-nya. Kalau tadi untuk menampilkan nama pembeli itu kan ada di kolom kedua. Nah, kemudian untuk barang yang dibeli ada di kolom keberapa? Kita lihat lagi tabel referensinya di atas. Kalau barang yang dibeli itu ada di tabel ketiga. Tabel pertama itu ada nomor pemesanan, tabel kedua nama pembeli, dan tabel ketiganya itu ada barang yang dibeli. Maka di sini kita masukkan call index number itu angka 3. Yang terakhir range lookup-nya kita ketikkan di sini false. Jangan lupa tutup kurung, dan kalian enter. Nah, maka akan muncul di sini barang yang dibeli sesuai dari data kunci yang bersumber dari tabel referensi di atas. Di sini bener nggak? Misalkan nomor pemesanannya 104, nama pembelinya atas nama Kevin. Nah, di sini benar. Kemudian barang yang dia beli apa? Misalnya di sini dia beli misdap. Nah, benar ya, di sini datanya sudah sesuai dengan tabel referensi yang ada di atas. Kemudian kita tinggal tarik aja ke bawah untuk memunculkan data yang lainnya. Nah, seperti ini. Seperti itu contoh dari penggunaan VLOOKUP. Nah, selanjutnya maka rumus akhirnya seperti ini. Tadi ada sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung A11. A11 ini adalah lookup value, kemudian titik koma atau koma, kemudian di sini ada table array yang ada muncul tanda dolar tadi, ini disebutnya dengan table array. Kemudian ada call index number di sini yang angka 2 ini. Dan yang terakhir ada range lookup-nya yaitu berupa false. Ini adalah rumus akhir dari penggunaan fungsi VLOOKUP pada Microsoft Excel. Nah, selanjutnya untuk lookup, misalnya di sini Bapak punya soal diketahui terdapat tabel data referensi seperti gambar di samping. Nah, di sini kalian lihat tabel referensinya dalam berbentuk horizontal. Dia memanjang ke samping. Maka jika kalian menemukan tabel referensi seperti ini, maka rumus yang digunakan adalah menggunakan rumus lookup atau horizontal lookup. Maka isilah tabel kedua dengan menggunakan rumus lookup. Nah, ini tabel keduanya seperti ini. Langsung saja, misalnya di sini Bapak punya contoh sama seperti yang tadi, ada tabel pembelian barang. Tapi di sini tabel referensinya tersusun dari kiri ke kanan atau secara horizontal. Dan
alamatnya ada 106, 107 dan seterusnya sampai 111. Kemudian ada namanya di sini juga berurutan dari kiri ke kanan. Barang yang dibeli juga dari kiri ke kanan. Kemudian Bapak akan memunculkan informasi ini ke tabel kedua yang ada di bawahnya ini. Maka caranya sama seperti tadi, kalian ketikkan dulu sama dengan, kemudian masukkan di sini rumusnya HLOOKUP ya, karena kita menggunakan horizontal lookup atau HLOOKUP. Kalian ketikkan di sini HLOOKUP, kemudian buka kurung. Nah, di sini lookup value-nya kita cari lagi data kuncinya yang memuat informasi semuanya. Jadi di sini data kuncinya itu ada di nomor pemesanan. Kenapa ada di nomor pemesanan? Karena tadi data kuncinya nomor pemesanan ini memuat informasi semuanya. Jadi ada di nomor 106 ini, dia tahu ada nama pembelinya itu Dea, kemudian barang yang dibelinya itu Ciki. Maka data kuncinya kita menggunakan nomor pemesanan. Di sini kita ketikkan aja, atau kalian bisa klik di sini, yaitu ada di kolom, ada di sel E11. Kita ketikkan di sini E11, sudah muncul di sini. Kemudian titik koma atau koma. Selanjutnya tabel array, sama seperti tadi ya, kita blok semua tabel referensinya seperti ini. Ketika sudah, jangan lupa untuk menekan tombol F4 agar datanya terkunci, sama seperti tadi ya. Maka ketika datanya sudah terkunci akan muncul tanda dolar di sini. Kemudian titik koma lagi. Nah, di sini perbedaannya, kalau tadi VLOOKUP itu kita menggunakan call index number. Tapi kalau misalkan kita menggunakan rumus HLOOKUP, di sini yang akan muncul itu adalah row index number, karena datanya memanjang berbentuk horizontal. Maka kita tidak perlu nomor kolom lagi, tapi yang kita perlukan adalah nomor baris. Nah, di sini kita akan menampilkan nama pembeli. Kemudian nama pembeli itu di data referensinya ada di baris keberapa? Di baris pertama ini ada nama pemesanan, di baris kedua ada nama pembeli, dan di baris ketiganya ada di barang yang dibeli. Nah, di sini kita mau menampilkan nama pembeli. Nama pembeli itu ada di baris kedua. Maka di sini row index number-nya kita ketikkan angka 2 di sini. Nah, selanjutnya titik koma untuk range lookup-nya sama seperti yang tadi, kita ketikkan false. Jangan lupa untuk menutup kurung dan tekan enter. Maka akan muncul di sini 107, nama pembelinya siapa di sini? Nisa. Nah, kita cek di tabel referensinya. Ya, benar ya. Nomor 107 nama pembelinya yaitu Nisa. Kemudian untuk memunculkan data yang lainnya sama seperti tadi, kalian bisa tarik saja ke bawah. Maka akan muncul semua nama pembeli berdasarkan data kuncinya, yaitu tadi ada di nomor pemesanan. Seperti itu untuk penggunaan fungsi HLOOKUP. Nah, selanjutnya untuk mengisi barang yang dibeli sama seperti tadi, kalian ketikkan di sini sama dengan, kemudian HLOOKUP, buka kurung. Nah, di sini buka value-nya, kita menggunakan yang mana? Sama menggunakan yang tadi, kita menggunakan nomor pemesanan sebagai data kuncinya. Maka kalian klik di sini di sel E11, atau kalian bisa ketikkan secara langsung di sini E11. Sudah muncul. Kemudian selanjutnya kalian ketik titik koma di sini. Untuk table array-nya sama seperti tadi, kalian blok semua tabel referensi yang ada di atas ini, kalian blok. Kemudian jangan lupa untuk menekan tombol F4. Nah, bagaimana sih Pak apa yang terjadi jika kita tidak menekan tombol F4? Kita akan coba di sini ya. Misalnya kalian lupa untuk menekan tombol F4. Apa yang akan terjadi nantinya ya? Kita lanjut di sini, lanjut titik koma. Kita masukkan row index number-nya di sini. Untuk barang yang dibeli itu ada di baris ketiga. Baris pertama ada nomor pemesanan, baris kedua nama pembeli, baris ketiga barang yang dibeli. Maka kita ketikkan di sini angka 3. Kemudian titik koma lagi, dan yang terakhir kita masukkan range lookup-nya yaitu false. Kurung, enter. Nah, mungkin pada saat pertama kali kalian enter di sini tidak muncul masalah ya. Karena di sini pemesanannya itu 107 bener, 107 Nisa nama pembelinya, kemudian barang yang dibelinya itu permen. Mungkin pada awalnya kita tidak menemukan masalah ketika kita lupa untuk menekan tombol F4. Tapi biasanya ketika kita tarik datanya ke bawah, nah di sini akan muncul error. Di sini ada tulisan N garis miring A, N garis miring A. Nah, ini yang terjadi ketika kalian
lupa untuk menekan tombol F4. Jadi kalian lupa untuk mengunci tabel referensi yang ada di atas ini, maka datanya akan bergeser seperti ini. Jadi dalam menuliskan rumus ini jangan lupa untuk menekan tombol F4 saat memasukkan table array ya. Kita ulangin lagi di sini. Kita hapus lagi. Kita ulangin di sini, kita ketik sama dengan lookup. Kemudian buka kurung, kita value-nya tadi ada di sel E11 titik koma, kemudian table array. Kita blok tabel referensi yang ada di sini. Nah, di sini jangan lupa untuk menekan tombol F4 pada keyboard kalian. Nah, tandanya di sini akan muncul tanda dolar yang menandakan bahwa tabel ini sudah terkunci. Kemudian titik koma. Selanjutnya row index number tadi ada di baris keberapa, barang yang dibeli ada di baris ke-3, maka kita tuliskan di sini angka 3. Selanjutnya titik koma, terakhir range lookupnya adalah false, kita ketikkan di sini false. Jangan lupa tutup kurung, kemudian enter, dan tarik datanya dari atas sampai ke bawah. Nah, maka di sini tidak akan muncul error lagi karena kita tadi sudah menekan tombol F4 untuk mengunci data pada tabel referensi. Nah, seperti itu ya penggunaan dari rumus lookup. Selanjutnya di sini rumus akhirnya seperti ini, sama dengan lookup buka kurung S11. Tadi S11 ini adalah lookup value, kemudian ada table array-nya ini yang muncul tanda dolar tadi. Kemudian angka 2 ini adalah call index number-nya. Yang terakhir ada false, ini adalah range lookup-nya. Nah, seperti itu mungkin penggunaan rumus dari VLOOKUP dan LOOKUP. Nah, selanjutnya nanti kalian coba-coba sendiri di rumah untuk menggunakan rumus ini ya. Jadi jangan lupa tadi untuk yang VLOOKUP itu tabel referensinya menggunakan tabel yang tersusun dari atas ke bawah atau dalam bentuk vertikal. Kemudian untuk rumus lookup, tabel referensinya dalam bentuk horizontal atau memanjang ke samping seperti ini. Dan jangan lupa juga tadi ketika memasukkan table array, kalian jangan lupa untuk mengklik tombol F4 untuk mengunci tabel referensinya. Ya, seperti itu yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.